Apa itu doa kok nangis-nangis sesat itu? Jangan langsung bilang sesat, dengar dulu video ini, oke? Haleluya, shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Willy Martaung. Hari ini saya mau bahas mengenai bagaimana kalau berdoa sambil nangis, ya kan? Ada yang mengatakan, apa itu orang karismatik, ya kan? Orang Pentakosta berdoa nangis-nangis, ih menjijikkan. Ada yang mengatakan, Tuhan itu nggak tidur, ya kan? Tuhan itu nggak peka, ya kan? Tuhan bisa dengar kok, ya kan? Nah, tapi hari ini saya mau bahas, ya kan? Karena berdoa sambil nangis itu udah ada dari zaman Alkitab. Bukan dari zaman gereja, zaman Alkitab. Jadi sebenarnya bukan doa sambil nangis itu bukan capnya orang karismatik sebenarnya, bukan capnya orang Pentakosta sebenarnya. Dengarkan baik-baik, semua gereja itu yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ke sorga, dan percaya bahwa Alkitab itu adalah benar, itu adalah gereja yang benar, ya kan? Tapi tafsiran Alkitab karena berbeda-beda. Namun hari ini saya mau kasih penerangan bahwa berdoa sambil nangis itu ada di Alkitab. Oke, nah saya akan baca 1 Samuel 1 dan saya akan baca beberapa ayat saja. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Mengapa Hana menangis terseduh-seduh? Karena begini, Hana itu adalah istri daripada Elkana, dan Elkana itu mempunyai dua istri. Yang kedua namanya Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana istri pertama tidak mempunyai anak. Dan Penina kadang selalu datang kepada dia dan mencaci dia. Memang Elkana mengasihi Hana, tapi Hana tidak mau seperti itu. Dia mau punya anak, dia mau punya anak, dia mau punya anak. Dan ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah kemudian kita lanjutkan, kemudian bernazarlah ia. Ketika ia berdoa, ia bernazar. Nazar itu adalah janji kepada Tuhan. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, dia hanya minta satu anak laki-laki saja, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suara tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, lalu ia mau makan dan muka tidak muram lagi. Ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istri, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian ia mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Wow. Ini doa sambil nangis loh, dijawab Tuhan. Iya kan? Imam Eli pada awalnya melihat, dia dong cewek satu ini, ya kan? Kenapa ya perempuan yang satu ini kok nangis-nangis, ya kan? Nah, Imam Eli pertama mengatakan, apa dia mabuk, ya kan? Apa dia baru minum, ya kan? Tapi apa? Karena isi hatinya dia curahkan sama Tuhan, sampai dia menangis terseduh-seduh. Karena apa? Karena dia ingin seorang anak. Pernahkah engkau demikian? Ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika engkau meminta kepada Tuhan suatu hal, kerinduan hatimu, lalu orang-orang menjelek-jelekkan kau karena engkau belum mendapatkannya. Datang kepada Tuhan. Dan sekarang ini banyak sekali anak-anak muda khususnya, orang-orang tua juga, bukan dari kalangan karismatik Pentakosta saja, mereka berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan.
Kenapa orang bisa menangis berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, karena dia bersyukur, dia kagum akan kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Kita menangis bukan karena masalah kita, tapi yang pertama sekali, alasan kita menangis karena kita kagum akan kebesarannya. Dia pasti memberikan jalan keluar buat kita. Amin. Yang kedua, karena masalah yang menimpa kita. Jadi sebagai prioritasnya, yang pertama kita harus kagum kepada dia. Yang kedua, karena masalah yang menimpa kita. Kadang hati ini berat, kadang hati ini capek, kadang hati ini sakit, dan kita nggak tahu mau ngadu sama siapa lagi. Betul? Karena manusia kebanyakan mengecewakan. Tapi kita datang kepada Tuhan dan kita menangis di hadapan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tidak mengerti, seperti Imam Eli ini pada awalnya. Imam Eli mengatakan, engkau mabuk kah? Banyak orang sekarang ini mengatakan, itu gila kah yang sedang berdoa sambil menangis? Tidak, tapi padahal ia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan ingat kepada orang yang demikian. Mengapa? Karena Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Ketika engkau menangis kepada Tuhan, dengarkan baik-baik, manusia itu bisa mengecewakan. Betul? Kalau semua manusia di dunia ini sudah mengecewakan engkau, manusia di dunia ini sudah berbuat yang tidak-tidak kepadamu, lalu engkau datang kepada Tuhan, engkau curahkan isi hatimu kepada Tuhan, lalu orang bilang kau gila, kan kurang ajar orang itu. Betul? Justru karena tidak ada manusia yang bisa menolong kita, kita berserah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan jijik dengan air matamu. Tuhan akan datang dan mengingat engkau. Tuhan akan berikan mukjizatnya kepadamu. Sebagaimana Hana, akhirnya ia dapat seorang anak, bukan hanya 1, 6. Luar biasa kan? Kalau saudara baca lanjutan kitab Samuel ini, bukan 1 yang Tuhan berikan, 6 yang Tuhan berikan. Kalau saya nggak salah 4 laki-laki 2 perempuan. Ini kalau saya nggak lupa ya. Ini Bang Wil kok bisa lupa ini, kau pun bisa lupa, ya kan? Jadi nggak usah menghakimi. Nah, jadi kalau menangis dalam berdoa it's okay. Tapi ingat, menangis itu bukan hanya karena masalah kita. Menangis itu bukan karena kepedihan hati kita, tapi menangislah karena kita kagum akan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena gini, kadang saat kita bersyukur pun, misalnya kita mendapatkan suatu pertolongan Tuhan, saya bisa menangis, hanya bersyukur. Hanya bersyukur. Semua sudah baik, tapi saya bisa menangis. Saya katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena betapa baiknya Tuhan itu. Jadi menangislah kalau kau memang mau menangis. Tuhan gak akan tahan, Tuhan akan ingat kau, dan Tuhan akan berikan mukjizat kepadamu. Abaikan orang-orang yang mengatakan apa itu orang gila itu yang menangis atau berdoa. Tidak, Tuhan mengerti tetesan air mata. Itu adalah ekspresi hati kita, ekspresi jiwa kita, ekspresi tubuh kita, karena kekaguman kita kepada Tuhan dan karena tanpa pedihnya hati ini, dan kita berserah kepada Tuhan. Percayalah, ketika engkau selesai menangis di hadapan Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan, kau masuk ke hadirat, engkau puji Tuhan, kau sembah Tuhan, lalu kau berdoa, engkau menangis kepadanya. Memang setelah engkau menangis, memang setelah engkau berdoa, memang setelah engkau menyanyikan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, masalah itu tidak langsung selesai. Belum ada kelihatan jawaban doa, belum ada kelihatan jalan keluar dari masalahmu. Tapi ingat baik-baik, ketika engkau menangis di hadapan Tuhan, selesai itu. Memang masalah belum selesai, tapi damai Tuhan mengalir di hatimu. Saya merasakannya. Kenapa Tuhan bisa berikan damai? Karena Alkitab sudah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letihkah hidupmu? Capekah hidupmu? Apakah engkau tidak mendapatkan damai di hatimu? Datang pada Yesus. Tuhan akan berikan damai, Tuhan akan berikan ketenangan, Tuhan akan berikan kepastian, Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan pengharapan. Dan saya percaya Tuhan yang baik itu akan memberikannya pada waktu yang tepat. Ya, memang pertolongannya tidak pernah terlambat, tapi ingat juga pertolongannya tidak juga terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Apabila Dia sudah berfirman, apabila Dia sudah berjanji, Ia pasti menggenapinya.
tidak akan pernah kita dikecewakannya, asalkan kita mengandalkan Tuhan, asalkan kita betul-betul berharap kepadanya, asalkan kita betul-betul percaya kepadanya. Alkitab mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek bidang kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita datang kepadanya, ketika kita masuk ke hadiratnya dan kita menangis di hadapannya, kita menangis karena kagum akan kedahsyatannya, kita menangis karena begitu banyak masalah yang ada pada hidup kita, tidak ada yang menolong, dan kita percaya Tuhan yang bisa menolong. Tuhan tidak akan tahan, Tuhan akan ingat kepada kita, Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berikan solusi, Tuhan akan berikan mukjizat, Tuhan akan berikan janji-janjinya, Tuhan akan berikan genapi, Tuhan akan menggenapi janji-janji dalam hidup kita. Amin. Bagian kita percaya kepada Tuhan. Bagian kita mengandalkan Tuhan. Bagian kita berserah kepada Tuhan. Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Ayo menangis di hadapan Tuhan. Menangislah karena kita kagum akan Dia. Menangislah karena kita mengandalkan Dia. Kita berserah kepada Dia. Tidak salah, tidak sesat. Jangan takut, ya kan? Pastilah engkau dapatkan damai, dan pasti Tuhan mengingatmu, dan Tuhan mau berikan jawaban doanya, jawaban doamu kepadamu pada waktunya, waktu yang terbaik. Haleluya. Dan kiranya ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa subscribe channel ini, ya kan, dan juga tekan tanda loncengnya, karena setiap hari ada video terbaru di channel ini. Saya berharap ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.